Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Anfisio Bagas dari Fernandes. Nah, kali ini saya mau kasih tutorial buat kalian, yaitu bagaimana cara membuat stop lamp running text seperti ini guys. Jadi pada video sebelumnya saya pernah membahas bagaimana cara membuat stop lamp running, dan kali ini saya bahas bagaimana cara membuat stop lamp running text ya guys ya. Seperti ini contohnya. Di sini akan saya bahas dari perakitan, dari bahan-bahannya dari nol, benar-benar dari nol ya guys ya. Nanti kalian tinggal disimak saja di videonya. Oke guys, kita langsung saja ke bagaimana tutorialnya guys. Oke, untuk bahan yang paling pertama kita siapkan dulu LED dot matrix seperti ini guys ya. Kalian ini untuk displaynya, nanti di sini saya menggunakan LED dot matrix 7219. Nah, ini untuk LED dot matrix seperti ini kalian bisa cari di online shop, bisa menggunakan Shopee, Tokopedia, Lazada, atau terserah kalian mau di mana. Di sini saya misalkan menggunakan Lazada ya guys ya. Di sini cari saja LED dot matrix 7219. Nah, seperti ini ya. Kita ketikkan saja seperti ini keywordnya. Terus nanti di sini akan ada banyak pilihan. Harganya dari sekitar 42 ribuan sampai sekitar 50-an ya, sekitar segituan lah. Itu untuk harga LED dot matrixnya. Di sana sudah seperangkat alatnya juga udah ada di sana untuk maksudnya untuk komponen seperti pinoutnya soketnya, terus sama kabelnya juga sudah termasuk di sana. Jadi kalau misalkan kita beli di sana sudah termasuk sama soketnya juga. Jadi kalian tidak perlu khawatir karena di sana sudah disediakan juga kabel-kabelnya juga. Lalu untuk bahan yang kedua kalian siapkan komponen Arduino-nya. Di sini saya menggunakan Wemos D1 Mini. Nah, kalian bisa juga cari di seperti tadi di Lazada atau di mana saja. Di sini saya menggunakan Lazada. Kalian cari saja Wemos D1 Mini ESP8266 atau Wemos D1 Mini juga biasanya sudah muncul ya guys ya. Nah, di sini harganya bervariasi dari harga sekitar 25 ribuan sampai sekitar 30 ribuan. Kalian cari saja, biasanya di tempat yang tadi kita pesan dot matrixnya itu biasanya juga tersedia Wemos D1 Mininya. Jadi kalau misalkan kalian mau pesan sekalian di toko tersebut, kalian cari juga Wemos D1 Mininya biar check out ongkirnya biar sekalian gitu guys ya. Lalu untuk bahan yang ketiga kalian siapkan step down-nya. Di sini karena Wemos dan dot matrix itu tegangannya 5 volt, jadi kita harus menggunakan lagi step down agar kita bisa gunakan alat ini di sepeda motor, karena sepeda motor kan biasanya 12 volt. Nah, di sini kita cari saja step down. Di sini banyak ya. Di tempat yang tadi juga kalau misalkan dot matrix sama kita belanja dot matrix sama Wemosnya itu biasanya juga tersedia untuk step down-nya. Jadi kalian sekalian check out di sana. Kalau misalkan tidak ada ya kalian cari di tempat lain, dan ini bentuknya seperti ini. Ini bisa di setel ya guys ya. Ini bisa kita atur dari 2 volt kalau tidak salah sampai berapa volt gitu ya guys ya. Nanti kalian atur saja dengan menggunakan voltmeter. Tapi ada juga yang khusus. Jadi outnya itu 5 volt. Jadi kalau misalkan kita masukin tegangan 12 volt, nanti dia akan keluar otomatis menjadi 5 volt. Itu ada yang khusus. Nah, seperti ini bisa menggunakan alat seperti ini. Ini untuk kabelnya bisa menggunakan langsung kabel data. Nah, seperti ini kabel USB ya guys ya. Nanti bisa langsung dimasukkan ke kabel konektor yang ada di Wemosnya. Itu tidak perlu diatur lagi karena tegangannya sudah outnya itu sudah 5 volt. Tapi kalau untuk yang step down yang tadi itu memang harus diatur dulu agar posisinya tegangannya itu berada di tegangan 5 volt, karena memang dot matrix sama Wemosnya itu membutuhkan tegangan 5 volt. Lalu untuk bahan yang keempat kita siapkan resistor seperti ini ya guys ya, cukup seperempat watt saja. Di sini gelang warnanya itu coklat hitam. Nah, coklat hitam itu kan coklat itu 1, hitam itu 0, berarti 10 ohm ya guys ya. Jadi kita siapkan resistor 10 ohm seperti ini. Kalian cek saja gelang warnanya. Kalau yang 4 warna berarti yang 3 warna itu kalian baca 1 kosong, dan yang kosong yang ketiga itu nggak perlu dibaca. Jadi kita siapkan resistor 10 ohm saja, 1 biji ya guys ya, seperti ini. Dan untuk bahan yang kelima kita siapkan kabel data seperti ini. Ini tergantung
konektor yang ada di Wemos-nya, karena di sini Wemos-nya menggunakan micro SD, jadi saya menggunakan kabel data yang micro SD. Kalau misalkan yang Type C ya kalian gunakan yang Type C. Ya, di sini saya menggunakan yang kabel data micro SD. Jadi biar untuk memasukkan atau menginstal si Wemos-nya dengan menggunakan Android. Nah, jangan lupa kita siapkan juga OTG buat smartphone kita biar nanti bisa ditancapkan seperti ini. Untuk OTG-nya disesuaikan juga dengan smartphone yang kalian gunakan. Oke, jika bahan-bahan sudah terkumpul semua, sekarang kita tinggal lanjut untuk tahap perakitannya. Nah, di sini kalian harus pastikan dulu untuk step down-nya kalian atur di 5 volt ya guys ya. Nah, di sini untuk yang seperti ini kalian bisa atur di bagian potensionya diatur sampai menyentuh tegangan 5 volt. Jadi kalian bisa dibantu dengan voltmeter, karena kalau misalkan tidak menggunakan voltmeter kalian tidak tahu ini tegangan yang keluarnya itu berapa. Jadi kalau kalian tidak punya voltmeter, kalian bisa menggunakan yang step down yang seperti tadi yang sudah saya bahas, yaitu yang merubah dari 12 volt ke 5 volt, tidak perlu dipakai potensio lagi. Oke, jika step down-nya sudah siap, sudah berada di 5 volt, sekarang kita lanjut untuk memasang kabelnya. Di sini sebenarnya sudah ada kabelnya, tinggal kita tancapkan saja, tapi di sini saya mau patenkan langsung saja. Jadi dengan menggunakan kabel kecil saja. Nah, di sini kita solder. Kalian perhatikan ya guys ya, di sini jangan sampai salah, kalian perhatikan jalurnya. Oke, sebelum memasang kabelnya, kita solder dulu bagian kaki-kakinya biar mudah untuk menyoldernya. Karena di sini saya memang akan langsung mematenkan, tidak ditancapkan. Jadi saya solder dulu di bagian kaki-kakinya atau di pin outnya, di pin in-nya, bukan pin out. Di pin in untuk LED dot matrix-nya kita kasih tinol dulu biar nanti mudah untuk menyolder kabelnya guys ya, seperti ini. Oke, jika pinnya sudah ditambahkan tinol, sekarang kita solder saja kabelnya. Ini untuk yang pertama kita solder kabel ke jalur PCC yang ada di LED dot matrix-nya. Nah, seperti ini. Perhatikan ya guys ya, ini untuk yang kabel pertama ini kita sambungkan dengan PCC yang ada di LED dot matrix-nya. Lalu untuk step down-nya juga kalian pasang kabel seperti ini, jangan sampai terbalik ya. Ini untuk in-nya itu yang 12 volt dan untuk out-nya itu yang 5 volt. Nah, untuk yang out-nya itu yang jalur, nah yang ini untuk jalur negatif dan jalur positifnya jangan sampai tertukar ya untuk out-nya. Terus untuk yang positifnya nanti di paralel dengan yang ada di Wemos. Jadi yang out yang 5 volt, yang positifnya itu antara Wemos dan LED dot matrix-nya itu di paralel seperti ini ya. Jadi menggunakan kabel dari step down terus masuk ke Wemos yang 5 volt. Nah, ini kalian bisa lihat ini pinnya yang bertuliskan 5 volt. Terus di paralel dia masuk juga ke yang PCC yang ada di LED dot matrix-nya seperti ini ya. Di paralel langsung disolderkan ke sini. Ini untuk tegangan 5 volt positifnya. Lalu untuk kabel yang kedua kita sambungkan ke yang bertuliskan GND atau ground ya guys ya. Jadi yang di bawahnya PCC, nah itu kabelnya nanti disambungkan di sana yang bertuliskan GND atau ground. Ini di paralel juga dengan yang ada di Wemos, juga di paralel dengan yang ada di step down. Jadi dua kabel tersebut yaitu kabel PCC dan kabel ground itu di paralel antara LED dot matrix, Wemos dan step down. Tapi jangan yang out in-nya, yang step down-nya itu kan ada yang out. Nah, kita ambil yang out-nya untuk jalur positif dan negatifnya. Lalu kabel yang ketiga kalian solder ke yang bertuliskan DIN atau data ya guys ya. Nah, di sini ini kita sambung kabelnya yang nomor 3 itu ke pin yang bertuliskan DIN atau data gitu guys ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ini sudah saya solder. Ini untuk yang di LED dot matrix-nya sudah saya solder kabel yang ketiga. Kita sambungkan ke Wemos-nya yang pin D7 ya guys ya. Nah, yang DIN yang barusan sudah kita solder ke pin LED dot matrix yang DIN atau data. Kita sambung ke bagian Wemos yang pin D7 ya guys ya, jangan sampai salah. DIN di LED dot matrix dan D7 yang di Wemos-nya. Nah, seperti ini. Hati-hati ya guys ya, jangan sampai ada konslet. Kalian waktu menyolder kalian perhatikan juga dengan kaki sebelahnya, jangan sampai konsleting seperti ini ya guys ya.
Lalu untuk kabel yang keempat, kita sambung ke pin CS yang ada di dot matrix. Jangan sampai salah ya guys ya. Kita sambungkan ke pin CS yang ada di LED dot matrixnya. Lalu kabel tersebut kita sambungkan ke Wemos seperti tadi, cuman pinnya berbeda. Di sini pinnya kita masukkan ke pin D0 yang ada di Wemos. Jangan sampai salah ya guys ya. Yang ada di dot matrixnya CS kita sambungkan ke D0 yang ada di Wemos seperti ini, kalian perhatikan ya. Nah, ini hasilnya sudah saya solder. Oke, nah ini untuk yang terakhir. Nah, ini ada satu kabel yang terakhir yang ke CLK, kita sambung saja kabel yang ke CLK yang clock yang terakhir yang pastinya. Nah, kita sambungkan ke Wemos pin D5. Jangan sampai salah ya guys ya. Yang dari dot matrix itu clock, lalu sambungkan ke pin D5 yang ada di Wemos. Seperti ini guys, kalian perhatikan saja. Oke, jika kabelnya sudah kita sambungkan seperti ini, nah ini sudah disambungkannya yang dari LED dot matrix dengan Wemosnya, dengan step down-nya. Nah, kalian perhatikan, dicek lagi jangan sampai ada yang konslet, atau dicek lagi jangan sampai ada yang salah atau terbalik ya guys ya. Nah, lalu di sini sekarang tinggal ada satu bagian lagi, yaitu untuk bagian resistornya ya guys ya. Nah, untuk resistornya, untuk pemasangannya seperti ini ya guys ya. Untuk kaki yang satunya itu kita sambungkan dengan ground yang ada di Wemos. Lalu untuk kaki sebelahnya kalian sambungkan ke pin yang D6 ya. Jangan sampai salah. Jadi resistor itu yang kaki satunya masuk ke ground, kaki ground. Lalu untuk kaki yang satunya masuk ke pin D6. Nah, jangan sampai salah seperti itu ya guys ya. Sebenarnya ini cuman untuk sinyal saja, jadi tergantung nanti codingannya. Jadi tergantung nanti coding yang diinstalnya. Tapi kalau misalkan mau dipaten juga tidak masalah. Ini dipaten juga tidak masalah, yaitu ke kaki ground dan ke kaki D6. Tapi kalau misalkan kalian mau ganti coding, sebaiknya sih jangan dipaten dulu. Nanti biar bisa kalian pindah-pindah ke kemana sinyalnya. Oke, jika alatnya sudah siap, sekarang lanjut kita cari aplikasi untuk menginstalnya ya guys ya. Di sini kalian cari saja di aplikasinya, ada Arduino Droid atau ESP8266 loader. Nah, kalian bisa pilih salah satu, terserah kalian ya guys ya, mau pilih yang mana. Ini tergantung selera kalian. Nah, jadi nanti kalau misalkan aplikasinya sudah dipasang, kita bisa langsung menginstalkannya langsung ke Wemosnya. Sebenarnya sebelum dirakit seperti ini, jadi waktu pertama kita buka dari kemasannya, itu sebenarnya bisa langsung kita install guys ya, tanpa perlu dirakit seperti tadi. Cuman minusnya kalau misalkan kita install dulu, nanti hasilnya tidak kelihatan, cuman install saja tapi di layarnya tidak terlihatan karena belum kita rakit. Nah, untuk cara merakitnya di sini tinggal kita menggunakan kabel data saja seperti yang tadi sudah kita siapkan, yaitu kabel data mikronya, kabel data mikro untuk Wemosnya. Ini tergantung Wemosnya juga, karena ini kabel datanya Wemosnya mikro soketnya, jadi saya menggunakan kabel data micro SD. Nah, di sini untuk file codingannya, untuk filenya kalian bisa download saja di Play Store, tapi untuk filenya itu formatnya itu harus bin ya guys ya, atau yang lainnya juga sebenarnya bisa, tergantung formatnya nanti apa. Nah, tapi kalian tidak bisa langsung menggunakan file yang ada di yang kalian download di kolom deskripsi. Jadi kalian harus menggunakan aplikasi untuk mengekstraknya. Nah, aplikasi untuk mengekstraknya yaitu yang namanya Jet Archiver. Kalau misalkan kalian belum punya, kalian bisa download saja di Play Store, juga sudah ada. Tinggal kalian download saja Jet Archiver seperti ini. Nanti kalau misalkan filenya sudah kalian download, kalian buka aplikasi Jet Archivernya, lalu kalian ekstrak. Nah, contohnya misalkan seperti ini ya. Kita cari, nah ini Jet Archivernya, kita buka. Terus kalian cari filenya itu kalian simpan di mana. Kalau misalkan kalian sudah download ya, yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi, kalian download, terus kalian cari filenya. Di sini kalian cari mana tadi. Nah, ini mungkin ya. Nah, ini yang bertuliskan, tapi formatnya kan masih 7Z ya guys ya. Nah, kita ekstrak saja, terus kita pilih ekstrak di sini. Nah, di sini akan ada password yang harus kalian masukkan ya guys ya. Passwordnya itu kalian perhatikan di sini ya, ANIEF
lalu home, YT. Nah, untuk uniformnya itu kecil ya guys ya, dan untuk YT-nya itu hurufnya besar seperti ini, persis ya guys ya, jangan sampai salah. Nah, kalau misalkan sudah dimasukkan passwordnya, tinggal kita pilih OK. Nah, nanti ekstrakannya akan selesai seperti ini. Kita cari. Nah, ini sudah ada filenya ya, yang berformatnya bin. Ini berarti filenya sudah siap kita instalkan ke Wemos-nya. Tinggal kita gunakan saja aplikasi yang tadi dua itu ya guys ya, yang ada Arduino Droid atau ESP8266 loader. Kalian pilih saja. Misalkan di sini saya menggunakan Arduino Droid, terserah kalian ya guys ya. Oh iya guys, kalau misalkan kalian belum punya aplikasi Arduino Droid atau ESP8266 loadernya, kalian bisa cari saja di Play Store. Tapi kalau misalkan di Play Store tidak ada, kalian bisa cari saja di Get Aplikasi. Ya, kalau di sini kan saya menggunakan HP Xiaomi, jadi saya di Play Store memang kebetulan tidak ada, jadi saya downloadnya itu di Get Aplikasi yang ada bawaan smartphone-nya. Di sini kalian bisa cari saja Arduino Droid, nanti langsung bisa download saja. Kalau misalkan kalian tidak ada Get aplikasinya, bisa kalian cari juga di browser, terserah kalian ya guys ya. Yang pastinya nama aplikasinya itu Arduino Droid atau ESP8266 loader. Nah, di sini kita coba buka dulu aplikasi Arduino Droid-nya. Langsung saja kita klik 3 titik yang ada di pojok kanan atas. Nah, terus di sini kita pilih setting. Ini untuk settingan pertamanya seperti ini ya. Terus kita pilih board tipenya karena untuk disesuaikan dengan Wemos-nya. Terus kita pilih yang ESP8266 yang paling bawah. Terus di sini kita scroll ke bawah terus sampai ketemu bertuliskan Wemos D1. Mana tadi Wemos? Nah, ini Wemos D1 R1 ya. Nah, di sini ini belum terchecklist, kita pilih saja, kita klik. Nah, seperti ini. Nah, terus ada tulisan seperti ini, tinggal kita pilih OK. Nah, ini untuk aplikasinya ini sudah siap untuk kita menginstal codingan ke Wemos-nya. Tapi sebelum kita install, pastikan kita tancapkan dulu ya. Ini jangan sampai lupa, karena kalau misalkan tidak ditancapkan, nanti mau installnya seperti apa. Nah, ini akan seperti ini, kita pilih saja yang paling atas. Oke, kita pilih yang atas ya, kalian baca saja seperti itu. Terus sudah seperti itu, berarti ini sudah siap. Nah, ini jangan sampai kabel datanya tercabut ya guys ya, nanti karena kalau tercabut nanti malah bisa error, mungkin Wemos-nya juga bisa mati karena gagal install. Oke, kita pilih lagi 3 titik yang ada di pojok kanan atas, lalu kita pilih action, terus kita pilih upload. Nah, kita pilih upload precompiled yang paling bawah. Nah, kita cari file yang tadi sudah kita ekstrak, bukan file yang baru kita download, tapi yang sudah diekstraknya ya guys ya. Kalau yang di download kan itu bukan file untuk nge-installnya. Nah, di sini yang ada tulisan running tech Wemos, ini sebenarnya file codingan dari channel sebelah. Saya download dan nanti saya akan sertakan juga. Saya berterima kasih dan ini saya upload di sini. Oke. Nah, ini sedang proses ya guys ya. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Ini codingannya, jangan lupa kalian bisa berterima kasih ke channel yang sudah saya sertakan di sini, tulisannya mungkin sudah saya sertakan di video ini. Ini saya sangat berterima kasih karena dia membagikan codingan ini secara cuma-cuma. Sebenarnya saya juga kurang paham untuk bahasa program seperti yang ini yang diinstalkan ke Wemos-nya. Jadi saya sangat berterima kasih. Jadi mungkin saya kedepannya bisa untuk belajar ya guys ya. Kita sama-sama belajar di sini. Oke, kita tunggu saja sampai installannya selesai. Sama saja seperti kita install aplikasi ya. Install aplikasi sama ada prosesnya karena ini akan memasukkan sebuah file ke file program ke alat tersebut. Kita tunggu saja sampai selesai. Oke, di sini sudah selesai ya guys ya, sudah 100%. Nah, kalau sudah 100% sudah berhasil, dia akan seperti ini. Biasanya kalau yang untuk sudah udah dirakit alatnya, sudah ada LED dot matrixnya, dia akan langsung ada tulisan running text ready gitu guys ya. Dia akan ada bertuliskan running text ready. Oke, jika tadi kan menggunakan Arduino Droid, nah sekarang kita coba menggunakan ESP8266 loader. Nah, untuk caranya di sini lebih simple ya guys ya. Berbeda dengan kita menggunakan Arduino Droid, kita harus menggunakan setting-setting seperti tadi. Nah, untuk yang ESP8266 loader itu tidak perlu menyeting seperti tadi. Tinggal kita klik saja yang ada di atas ini nih, yang di sini.
Nah ini yang kita klik saja, terus kita langsung cari filenya, nggak perlu setting-setting seperti tadi, langsung kita cari saja filenya. Yang pastinya sudah kita tancapkan ya untuk kabel datanya atau OTG-nya. Di sini kita cari langsung saja file yang tadi sudah kita ekstrak. Nah ini mana tadi, bukan itu ya? Oh ini foldernya di sini. Nah ini yang paling bawah ya. Nah ini kita pilih saja, kita klik. Terus jika sudah terlihat seperti ini, udah muncul filenya. Nah kita tinggal tanda panah ke atas, kita klik. Terus kita pilih oke guys. Nah ini prosesnya sama, tinggal kita tunggu sampai selesai. Cuman berbedanya kalau untuk Arduino Droid kan kita harus menyeting-nyeting sesuaikan dengan boardnya, tipe boardnya. Tapi karena memang Arduino Droid itu kan bisa untuk Arduino jenis-jenis yang lain, tapi untuk ESP8266 loader memang khusus untuk Arduino ESP8266. Jadi memang aplikasinya khusus buat Arduino tersebut. Nah kita tunggu saja sampai instalasinya selesai. Seperti tadi ini instalasinya tidak terlalu lama ya, kita tunggu saja. Nah ini sudah finish, sudah berhasil. Kalau sudah seperti ini berarti memang codingannya itu sudah kita install ke Wemos-nya. Tinggal kita keluar saja dari aplikasinya. Biasanya seperti tadi dia akan di ladder meeting itu akan bertuliskan running text ready. Ini karena memang tadi sudah saya atur-atur, jadi ini namanya sesuai yang tadi sudah saya atur. Nah untuk menyetingnya caranya sangat mudah ya guys ya, tinggal kita aktifkan saja WiFi di smartphone kita. Ini nggak perlu pakai kabel data lagi karena ini cukup menggunakan WiFi saja. Oke, di sini saya lupakan dulu ya karena tadi sudah terkoneksi. Nah di sini saat diaktifkan WiFi itu akan terdeteksi running text seperti ini. Nah ini kan kalian bisa lihat, tinggal kita klik saja seperti biasa, seperti kita mau masuk ke jaringan WiFi. Terus untuk sandinya kalian perhatikan di sini 1 sampai 9. Nah di sini ini sebenarnya tergantung codingannya ya, kita mau atur seperti apa. Karena memang codingannya passwordnya ini ya kita ikutin saja, karena memang itu dari channel sebelah, jadi saya nggak mau ngerubah-rubah ya. Oke, di sini sudah terkoneksi ya dengan WiFi running textnya. Tinggal ini kalau ada notif seperti ini kita abaikan saja, memang karena memang tidak ada jaringan internet. Oke, jika sudah terkoneksi seperti ini, sekarang kita masuk saja ke browser ya. Kita cari browser, terserah mau Google Chrome juga bisa. Nah di sini kita ketikkan saja 192. Nah seperti ini ya, 192.168.4.1 ya. Kalian bisa perhatikan. Nah nanti akan tampilannya seperti ini. Di sini kalian tinggal masukkan sesuai selera kalian ya. Mau running text saja bisa, atau hanya animasi saja bisa, atau running text dan animasi. Terus untuk namanya bisa kalian ganti-ganti sesuai selera kalian masing-masing. Nah seperti inilah, gampang banget ya guys ya. Nanti kalau misalkan sudah dipasang di motor juga bisa kalian atur. Nah yang pastinya si Wemos-nya itu harus nyala dulu. Nah jika sudah disimpan nanti akan seperti ini. Jadi kalau misalkan sudah disetting, diatur-atur, nah tinggal kita klik simpan. Dan ini hasilnya guys. Di sini untuk di bagian frame-nya ya, bisa kalian menggunakan lampu neon flag. Jadi karena memang ini untuk stop lamp, jadi saya buat agar ada lampu remnya, karena kalau misalkan tidak ada lampu rem kan cukup berbahaya juga. Terus nanti akan saya kasih tutorial juga bagaimana cara memasang ini untuk standby-nya agar redup. Yang untuk frame-nya nanti akan waktu direm dia akan jadi terang, tapi mungkin di lain episode atau di lain video ya guys ya. Oke guys, mungkin itu saja video kita kali ini. Jika ada pertanyaan, saran atau apapun itu, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Dah.